Baik pemirsa, masih bersama kami dalam pembahasan yang sangat menarik tentang PPDB 2020 khusus Jawa Barat. Dan ini juga khusus SMA, SMK, SLB sederajat, betul ya Ibu ya. Dari sekian banyak pertanyaan, yang dikerucutkan kali ini adalah tentang detail-detail teknisnya Ibu seperti itu. Karena ada dua tahapan, tahapan 1 dan tahapan 2, kita bahas dulu tahapan satunya begitu ya Bu ya. Ada juga tambahan tentang putra-putri tenaga medis. Itu bagaimana Ibu? Kadis mungkin bisa menjelaskan. Baik, mengenai detail nanti tahap pertama, tahap kedua, sebagian tadi sudah disampaikan. Mungkin nanti Pak Yesa atau Budian. Jadi Pak Gubernur juga sudah memberikan informasi dan instruksi kepada kami gitu ya. Bagaimana kita memfasilitasi putra-putri tenaga kesehatan dalam hal ini yang khususnya bekerja pada rumah sakit rujukan COVID-19. Kemudian pada laboratorium juga yang khusus menangani COVID-19, termasuk kepada tempat-tempat isolasi khusus begitu ya, karantina khusus dalam hal ini yang ditunjuk dengan Pergub. Misalnya ada beberapa tempat yang memang salah satu contoh adalah BPSDM. Di sana tentu saja ada juga tenaga-tenaga teknis dan juga adalah ada juga supir misalnya ya, kemudian juga kami tentu saja sangat turut berduka cita karena ada juga orang tua yang meninggal begitu akibat dari pandemik ya, dari tenaga-tenaga kesehatan. Tentu saja putra-putrinya juga ini bagian yang harus kita fasilitasi. Kira-kira seperti itu. Yang lainnya secara teknis mangga barangkali Pak Yesa atau Budian. Baik Bapak Yesa, bagaimana untuk tanggapannya tentang putra-putri yang dari tenaga medis? Mungkin ada sosialisasi khusus untuk beliau ini. Ya, artinya kita tindak lanjuti dengan perubahan juknis ya, di mana di situ juga menyangkut ketentuan-ketentuan apa yang harus dipenuhi oleh para relawan tenaga medis tadi itu. Tapi intinya sebenarnya tetap walaupun itu ada tenaga medis harus mengikuti jalur yang sudah ditetapkan, dan kita menganggap bahwa yang medis itu adalah masuk dalam jalur afirmasi. Jadi tetap setelah persyaratan itu terpenuhi, dan kita karena kita tidak paham siapa yang menjadi korban dari COVID itu, tentu saja kita minta rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk mana-mana aja tenaga yang siapa-siapa yang terkena imbas dari COVID itu. Dan itu kalau sudah masuk nanti kita seleksi berdasarkan afirmasi ya, atau berdasarkan jarak juga yang disesuaikan dengan lokasi dari siswa dari putra-putri yang tenaga medis tadi itu. Baik Bapak Yesa, terima kasih. Dan Ibu Dian, bagaimana dokumen apa saja yang sebenarnya harus disiapkan untuk putra-putri tenaga medis? Untuk tenaga medis yang terkait dengan penanganan COVID-19 itu ada surat keterangan ya dari Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa orang tua siswa itu bertugas di mana ya, itu menjadi satu persyaratan harus dilengkapi. Sedangkan persyaratan lainnya sama dengan calon peserta didik yang lainnya ya, sebagai calon peserta didik ya, baik persyaratan umumnya ya, khususnya tadi yang surat dari Dinas Kesehatan. Baik, berarti para putra dan putri tenaga medis langsung saja bisa mengakses www.ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Di sana langsung ke akses yang afirmasi begitu ya. Oke, baik. Masih banyak pertanyaan nih Bu ya Bapak. Kalau misalnya kita sudah mendaftar begitu ya, terus ada beberapa data yang tidak sesuai, bagaimana cara menggantinya? Baik ya. Untuk data yang tidak sesuai, dari mana kita mengetahui tidak sesuai ya? Yang pertama tentu kan yang menginput ada yang dari sekolah asal ya, ada juga yang oleh sendirinya atau mandiri. Jadi baik sekolah asal maupun calon peserta didik kan memiliki akun ya. Berarti dengan akunnya bisa login ke website, bisa mengecek apakah data yang diinput itu sudah benar atau masih ada kesalahan. Kalau yang diinput itu berasal dari sekolah asal, maka orang tua siswa ketika mengecek ada kesalahan harus konfirmasi ke sekolah asal begitu ya. Kalau para siswanya sendiri yang menginput mandiri ada kesalahan, itu tadi diingatkan supaya sebelum disubmit itu pastikan bahwa data yang diinput itu sudah benar. Kalau ternyata masih ada kesalahan, tentu
kami pun di berbagai tingkat ada yang namanya tim help desk ya, dari mulai tingkat provinsi Jabar, di cabang dinas, kemudian ada juga di satuan pendidikan masing-masing, itu bisa berkoordinasi dengan tim help desk tersebut. Tambahan barangkali ini di setiap kabupaten kota, salah satunya adalah misalnya di Kota Bandung, Kota Cimahi, kemudian juga KCD 8 itu Sumedang ya, Kabupaten Bandung. Jadi mulai tanggal 2 kemarin sampai tanggal 6 atau tanggal 7 ya Bu ya. Jadi setiap hari melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui nomor-nomor atau alamat-alamat virtual yang sudah diumumkan begitu ya. Salah satu narasumbernya ada Budian, ada Pak Yesa juga begitu bersama helpdesk yang lainnya. Itu biasanya setiap hari itu akan operasional jam 10 sampai jam 12. Jadi ini untuk para pemirsa, para penonton TV semuanya begitu ya. Ini bisa langsung ikut hadir begitu setiap hari di masing-masing kabupaten jam 10 sampai jam 12. Kemudian nanti ada lagi adalah jam 14 sampai jam 16. Jadi ini adalah bagian daripada kanal yang kita persiapkan apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan atau masih ada penasaran-penasaran begitu ya terkait dengan bagaimana kita dengan mudah tadi kita selalu menyatakan tidak perlu panik, tinggal klik gitu ya PPDB Jawa Barat tahun 2020 melalui website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Baik, terima kasih Bu. Lalu bagaimana nih apabila kita misalnya sudah mendaftar, tapi diri kita sendiri di luar Provinsi Jawa Barat, apa yang harus dilakukan? Silakan Bapak. Ya, kita bisa memberikan kesempatan ya semua di baik di luar provinsi ya. Karena di luar provinsi kita tidak tahu asal-usul sekolahnya, jadi kita memberikan fasilitas bahwa yang di luar provinsi Jawa Barat itu bisa langsung akses membuat akun masing-masing ya oleh dirinya sendiri. Jadi di dalam websitenya itu yang disebutnya pendaftar.disdik.jabarprov.go.id, nanti ada isian-isian, dia mengisikan nicknya, nomor induk siswa nasional sama nomor induk ininya penduduknya. Nanti akan muncul akun yang akan bisa dipakai oleh siswa yang bersangkutan untuk mendaftar yang berikutnya. Selanjutnya tentu saja ya dia memilih, kemudian mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan, dan pada saatnya nanti juga dia akan mendaftar sesuai dengan jalurnya itu. Baik Ibu, kalau misalnya Ibu Dian nih, untuk cara menanggulangi yang di luar sana, keterbatasan laptop atau perangkatnya atau internetnya, bagaimana Ibu cara menanggulanginya? Iya, itu yang di luar provinsi maksudnya. Iya, ya? betul. Ya. Tentu yang pertama itu tadi banyak pihak yang bisa membantu ya. Dari luar provinsi tadi kan yang pertama bisa membuat akun sendiri ya, login sendiri, lalu dia menginput, mengupload persyaratannya sendiri. Kalau tidak bisa meminta bantuan ya. Di sana juga kita ada daerah-daerah yang berdekatan dengan provinsi tersebut, ada cabang dinas terdekat, di sana juga bisa ya. Apabila masih memungkinkan asalnya di sekolah asalnya juga bisa. Banyak alternatif sebetulnya ya. Bisa juga kalau memang siswa ini sudah berada di provinsi Jawa Barat ya, ke sekolah yang dituju tadi menurut Pak Isa sudah disampaikan, tetapi tetap memperhatikan protokol COVID-19 ya, dengan memberikan data-data tersebut begitu. Walaupun itu sebetulnya harus dihindarkan ya, tetap kepada online begitu. Protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan begitu ya, dan jangan sampai kita malah keluar rumah dengan hal yang tidak penting. Kalau untuk sekolah berarti masih diperbolehkan asal orang tuanya mungkin ya Bu ya, Bapak ya, yang langsung ke sekolahnya masing-masing dan meminta bantuan. Sebaiknya juga itu dihindari juga begitu, karena kita juga sudah menyiapkan sebetulnya nomor-nomor ya, ada nomor-nomor WA dari seluruh kabupaten kota sudah kita siapkan. Jadi silakan saja memakai nomor itu, bisa langsung WA atau dari WA itu misalnya minta langsung telepon begitu ya. Jadi intinya sih sebetulnya kami betul-betul menghindari adanya pertemuan begitu. Dan oleh karenanya kami memang menyiapkan kanal-kanal itu ya, jadi ada web-web resmi, kemudian ada website yang pendaftar ya Bu Dian, nanti tolong disampaikan, ada beberapa web yang
pendaftar, kemudian ada juga yang bisa melihat sekolah-sekolah yang mau kita ya kuotanya berapa gitu nanti mungkin Budian. Tetapi poinnya adalah kita harus menghindari pertemuan. Intinya sih seperti itu. Jadi bagaimanapun caranya kita sudah menyiapkan kanalnya begitu. Ya. Semua pertanyaan bisa langsung dilayangkan ke help desk dan bisa juga diakses di laman www.ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Bagaimana Ibu? Ada kanal lainnya yang bisa kami akses? Sebetulnya sangat beragam ya. Jadi sesuai dengan kondisi masyarakat, mana yang memungkinkan. Dari yang paling sederhana saja WA, saya kira hampir seluruh masyarakat ya bisa memfoto ya, dokumen tadi bisa difoto lalu dikirim ya. Dikirim ke misalnya nanti ke panitia PPDB yang di helpdesk itu ya. Kemudian juga ada di Twitter ya. Kalau di pendaftar mandiri kan ada linknya ya, linknya di HTTP ya. Kemudian pendaftar.disdik ya .jabarprof.go.id. Oke, Nah baik. itu ya, jadi dia kan harus mandiri kalau itu pendaftarannya kalau dari luar provinsi ya. Bagaimanapun caranya, jangan datang langsung ke sekolah, Ya, begitu iya, ya. betul. Semua kanal sudah disediakan oleh Dinas Provinsi Jawa Barat. Baik, terima kasih Ibu. Dan kali ini juga masih banyak sekali pertanyaan yang harusnya kita tanyakan kepada Ibu Kadisdik nih sepertinya ya, karena detail sekali gitu ya Bu ya, karena kita nggak ingin bahwa teman-teman kita nanti malah jadi nggak sekolah begitu ya, gara-gara Penting pandemik itu. ini begitu. Dan saat lagi masih bersama kami membahas tentang PPDB Jabar 2020.